Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi kalian untuk update ke Realme UI 2.0 berbasis Android 11. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya Realme itu mengupload roadmap early access di bulan September 2020. Ingat ya, bukan versi finalnya, melainkan early access atau akses open beta-nya. Berarti ada beberapa bug atau masalah yang memang dirasakan oleh para tester yang udah dapat early access-nya setelah mendaftar akses open beta. Bagi kalian yang ingin tahu beberapa bug atau masalah yang dirasakan, di sini saya akan membahas hal tersebut yang nantinya jadi pertimbangan lah bagi kalian agar tidak menyesal lah gitu ketika update ke Realme UI 2.0. Karena untuk rollback-nya juga agak ribet gitu. Kalian harus mengosongkan dulu si internalnya, membackup datanya. Karena kalau tidak di backup, nantinya kehapus si datanya. Apalagi kalau ada data penting dan tidak ke backupan itu sesuatu banget lah ya, kesel kitanya. Dan link rollbacknya juga ada untuk beberapa device dan untuk beberapa device tidak ada link rollbacknya. Maka ini harus menjadi sebuah pertimbangan yang matang lah bagi kalian apakah siap untuk menjadi tester Realme UI 2.0. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah catatan ya, draft lah riwayat beberapa bug yang dirasakan. Yang pertama itu ada untuk Realme 7 Pro ya. Kemarin itu katanya tidak bisa membuka file data. File data sih yang mana bang? Atau K atau A? Panggilnya aja ya. Nah ini teman-teman ya. Masuk ke internal. Kemudian ada yang namanya Android. Karena saya menggolongkannya berdasarkan tanggal atau waktu. Jadi nggak bisa. Nah nggak bisa buka yang ininya ya. Walaupun menggunakan aplikasi pihak ketiga atau aplikasi bukan bawaannya ya, tapi masih tidak bisa dibuka. Dan hal itu menjadi sebuah bug yang meresahkan gitu bagi para pengotak-atik data Android yang kayak gitu. Ya walaupun katanya ini merupakan bug di Android 11 tapi ya menjadi sebuah pertimbangan juga lah bagi kalian. Selanjutnya di daya tahan baterai. Nah, daya tahan baterai ini lebih ke perasaan ya, karena baterai itu berbanding lurus dengan usia si smartphone-nya ya. Kalau usia smartphone kalian sudah tua berarti daya baterainya juga akan menurun dan kinerja baterainya juga akan semakin jelek lah gitu ya, tidak akan sebagus ketika kalian beli. Nah kayak gitu. Tapi daya tahan baterai mah ada mungkin itu mah hanya perasaan aja. Kalau saya pribadi ya tidak ada sangkut pautnya dengan bug atau masalah. Nah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, beberapa font tidak muncul di personalisasi. Nah walaupun ini bukan merupakan sebuah masalah yang serius, tapi kalau kalian udah beli ya, kan di channel saya ini sudah ada yang membahas tentang bagaimana cara menjadikan font yang berbayar menjadi gratis dan dapat digunakan secara permanen. Tapi untuk beberapa user yang belum tahu hal tersebut dan membeli fontnya dengan seharga 15.000 atau 7.000 kayak gitu, tapi tidak muncul di personalisasi, kan itu sayang ya, udah dibeli tapi tidak bisa diaplikasikan gitu di smartphone-nya. Tapi saya juga belum tahu kalau nanti ada Realme UI versi 2.0 apakah masih bisa menggunakan AI Mode Pro? Apakah masih bisa kita menggunakan cara tersebut dengan mengaplikasikan tema berbayar menjadi gratis? Karena saya juga belum dapat Realme UI 2.0-nya. Makanya untuk detik ini dan untuk saat ini ya saya masih nyaman lah dengan Realme UI versi 1.0. Kayak gitu. Ya walaupun kemarin ada beberapa trouble di update softwarenya, mengalami penurunan di segi gamenya, malu gitu ya. Loading masuk ke gamenya itu, persentase masuk ke gamenya kalah sama Realme 7, kalah sama Redmi Note 8 tanpa Pro ya, apalagi kalau ada Pro-nya. Sekarang saya itu sering masuk yang terakhir gitu kalau di loading kayak gitu, malu lah pokoknya. Kemudian yang keempat, lag ketika udah lama digunakan. Nah ini juga masalah serius gitu ya. Lag, kemudian kita harus reboot si HP-nya, harus dimuat ulang kembali dan ribet lah. Kemudian di Realme 7 ya, tadi Realme 7 Pro ya,
Sekarang di Realme 7 NFC-nya hilang. Nah, ini menjadi masalah yang serius sekali. Karena salah satu kelebihan dari Realme 7 ini ya di NFC-nya. Kalau NFC-nya hilang, ya buat apa gitu kita beli Realme 7? Karena itu merupakan salah satu kelebihan yang ada di Realme 7 si NFC itu. Kemudian Realme 6 ya, kemarin udah ada di India. Yang pertama open aplikasi delay ya kayak Realme 7 Pro tadi, kadang-kadang nge-freeze, stuck saat masuk ke aplikasi yang dikunci dengan aplikasi lock bawaan, gestur dari kedua sisi tidak bekerja dengan baik. Mungkin yang kayak gininya ya, mungkin tidak bekerja dengan baiknya atau belum tahu lah karena belum pernah merasakan. Tapi hal itu merupakan bug yang lumayan mengganggu lah ya. Yang terakhir untuk Realme X2 Pro yang kemarin yang terbaru ya. Yang pertama itu bugnya game space error dan tidak bisa digunakan atau tidak bisa dibuka. Bagaimana rasanya ketika si game space error? Kemudian yang kedua, HP meredup ketika masuk ke WhatsApp. Mungkin itu adalah masalah di bagian auto brightness atau apa ya, dan merupakan sebuah bug yang ditemukan di Realme X2 Pro. Nah, itulah beberapa bug yang ada di Realme UI 2.0 yang bisa kalian pertimbangkan apakah siap dan berani untuk jadi tester Realme UI 2.0. Ya kalau siap dan berani silahkan saja download nanti ketika udah ada akses open betanya. Ya kalau jaga amannya kalian tunggu beberapa bulan saja, nanti ada versi finalnya. Kalau saya sendiri mah masih nyaman lah dengan versi Realme UI 1.0. Di samping kita bisa menggunakan tema-tema yang keren kayak gini ya. Ya walaupun ini hanya tema gitu ya, tapi ini keren gitu. Di Realme UI 2.0 tidak beda jauh kayak gini, malahan lebih keren tema-tema yang kayak gini kalau menurut saya pribadi ya. Di sini icon-icon aplikasinya berubah, tapi di Realme UI 2.0 mah biasa aja gitu, perubahannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu estetik dan tidak terlalu gimana gitu ya. Tapi tentunya di Realme UI 2.0 ada kelebihannya, lebih smooth, kemudian si jaringannya lebih bagus dan lain sebagainya yang telah dirasakan oleh para tester Realme UI 2.0. Dan itu mah ya tergantung kalian aja, mau update ya mangga gitu ya, mau menunggu versi finalnya juga mangga kayak gitu. Oke, karena saya ini teman-teman ya, just info aja bagi teman-teman. Alhamdulillah channel saya ini udah 900 subscriber. Berarti butuh 100 subscriber lagi untuk menuju ke 1000. Nah, insyaallah nanti ketika udah 1000 subscriber akan ada lah syukuran gitu. Saya masuk ke 1000 subscriber, ada giveaway bagi teman-teman subscriber saya yang berkaitan dengan aksesoris Realme ya. Kalau beli HP Realme-nya gak mungkin lah. Nanti saya pertimbangkan lagi apakah aksesoris Realme-nya itu berupa case ya, ataupun berupa earphone, berupa tempered glass dan lain sebagainya. Atau ada saran dari kalian silahkan komen saja di papan komentar. Hanya itu informasi yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat dan jadi pertimbangan juga bagi kalian. Di like kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, serta bantu subscribe channel ini agar menuju 1000 subscriber. Terima kasih sekali atas dukungan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.